Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita siapkan hati kita untuk bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita akan memberikan penyembahan yang terbaik. Kita rindukan hadirat Tuhan turun atas kita semua supaya Tuhan melawat kita. Kalau kami ada sampai detik ini semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Kita sama-sama melalui pujian ini kita menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Kalau kami ada pada hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun, katakan kalau kami ada. Kalau kami ada pada hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Waktu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Kalau kami ada, kalau kami saya sebut sama-sama berdiri. Itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi. Katakan Ebenezer, 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 sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, 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 Tuhan pasti menolong. Kalau kami ada, kalau kami ada pada hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun. Kami yang ada di sini, kami yang raya
Tuhan selalu kami percaya dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti Ebenezer, Tuhan menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti katakan Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Haleluya. Ebenezer, Ebenezer. Amin, 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 amin. Ku sembah Tuhan, ku sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Biar hadirat-Mu melawat kami umat-Mu. Sembah Dia, biar hadiratnya melawat kami semua. Haleluya. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti Ebenezer, 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 sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer,
Ebenezer, Tuhan pastimu, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menolong. Ini yang menjadi keyakinan iman percaya kami. Ebenezer, Allah sanggup menolong umatmu yang hadir saat ini, biar mengalami pertolongan Tuhan. Juga anak Tuhan yang sakit, yang dirawat Mbak Erna di rumah sakit HPA. Ebenezer, Tuhan menolong, Tuhan menjamah. Mbak Kesi juga dijamah, dilawat Tuhan. Umat-umat Tuhan semua di sini disehatkan Tuhan. Kami siap datang untuk memuji menyembah Tuhan. Semua yang terlibat dalam pelayanan diurapi, dilawat Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, silakan duduk semua. Haleluya. Bagaimana pada pagi hari ini, sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan nama Tuhan. Kita naikkan pujian, mari masuk gerbangnya.
Mari kita lanjutkan, kita tetap bangkit berdiri dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Kita akan bernyanyi bagi Tuhan. Ayo. Kita pujikan nyanyi bagi Dia. Walaupun apa yang terjadi di hidup kita, walaupun kesusahan, kesesakan, pencobaan di hidup kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap bersukacita, apa yang terjadi, kita tetap berseru, bernyanyi pada Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita.
Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena hari ini harinya Tuhan, ku bersuka menyanyikanku. Dia girakanku, dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka dia girakanku, dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girakanku. Dia girakanku, dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku, dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Dia girakanku, dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku, dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Tuhan, kita telah memuji nama Tuhan. Semoga apa yang kita pujikan dapat berkenan di hati Tuhan, dapat membuat senang hati Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita siapkan hati kita naikkan pujian rindu selalu.
bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin Ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dekati damaian. ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati keagungan-Mu, Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan. Untuk mohon untuk doa Mbak Rani untuk doa sebelum firman Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami berkumpul untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Datang kepadamu ya Tuhan. Seberapapun kami yang berada di sini Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah melewati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Apapun yang akan disampaikan ya Bapa, boleh kami terima Tuhan dan menjadi rema bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan, kami sambut, kami siapkan hati pikiran kami Tuhan, kami sambut firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sungguh kita bersyukur ya. Hari ini kalau kita masih ada, kita masih sehat, kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan. Biarlah semuanya ini kita pakai untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan ya. Banyak saudara-saudara kita yang sakit hari ini ya. Mbak Erna, Mbak Kesi, tidak tahu Mbak Kesi ini sekeluarga atau cuma satu orang yang sakit. Puji Tuhan. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita bersama-sama rindu dalam setiap kehidupan kita. Kita dibentuk oleh Tuhan. Kita dibawa untuk senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita melihat, membaca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama. Ini ayat yang tidak asing lagi bagi kita ya. Seringkali kita mendengarkan atau kita membacakan ayat ini. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama. Sudah mendapatkan? Ibrani pasalnya yang pertama, 11 ayat yang pertama, kita baca bersama-sama. 2, 3. Iman sudah mendapatkan semua? Ya, mari.
2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, puji nama Tuhan. Ya, iman dikatakan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Jadi bahwa iman ini ketika kita, ya, mengharapkan sesuatu terjadi dalam hidup kita atau sesuatu kita miliki dalam hidup kita dan kita mendoakannya dan kita memohon kepada Tuhan dan kita mendapatkannya, dan itulah iman, ya. Walaupun mungkin ketika kita berdoa itu belum langsung, ya, dijawab oleh Tuhan, tetapi dengan iman, dengan percaya, ya, kita mendapatkannya. Ya, itu adalah iman, itu adalah bukti iman. Nah, letak kekuatan daripada bangunan rumah, ya, adalah pada pondasinya, bukan pada interiornya, ya. Jadi begitu juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ya, dalam rumah tangga kita, kekuatan kita adalah letaknya pada iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana iman itu, ya, bisa bertumbuh, ya. Mungkin ketika kita baru percaya kepada Tuhan, kita belum tahu, ya, apakah itu iman, ya, yang setahu kita datang kepada Tuhan, kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan. Tapi untuk langkah-langkah selanjutnya mungkin kita belum tahu. Nah, ketika kita belum tahu inilah, ya, kita perlu bertumbuh, ya, iman kita, ya, seperti anak kecil, ya. Kalau kita memiliki anak baru lahir, ya, ketika anak kita bisa melihat, wah, kita sudah senang. Oh, anak saya sudah bertumbuh, sudah bisa membuka mata, sudah bisa melihat. Terus anak kita bisa mendengar, ya, ketika kita memanggil namanya, dia bisa melihat. Ketika kita mengajak berbicara atau kita mengajak tertawa, anak ini nyambung, ya, ada respon. Nah, ini adalah pertumbuhan, ya, pertumbuhan. Nah, begitu juga dengan iman kita. Iman kita perlu bertumbuh, ya. Bukan hanya begini-begini saja, atau bukan sekedar kita menjadi anak Tuhan saja, tetapi iman ini harus bertumbuh. Nah, bagaimana iman ini bisa bertumbuh, ya? Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Kita baca Roma pasalnya yang ke-10 Roma pasal 10, atau langsung saja saya baca di situ, ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, ya. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Apa yang harus kita dengar? Di situ dikatakan pendengaran oleh firman Kristus, ya. Jadi iman kita ini tumbuh, iman kita ini berkembang oleh karena kita mendengar firman Tuhan, mendengar firman Kristus. Nah, saya yakin dan saya percaya dan seluruh dunia mengakui, ya, bahwa firman Tuhan ini adalah suatu kekuatan. Firman Tuhan ini adalah suatu penghiburan. Firman Tuhan ini adalah suatu jalan untuk membawa
orang-orang ini hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika kita mendengar firman Tuhan, mungkin saat itu kita lagi dalam masalah, lagi dalam persoalan. Firman Tuhan itu menguatkan kita, menghiburkan kita, memberikan pengharapan kepada kita. Nah, tetapi kalau kita ya tidak mau mendengarkan firman, ya, yang kita dengar adalah berita-berita yang lain, berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang membuat kita gelisah, berita-berita yang mengkhawatirkan, otomatis ya di dalam hati kita, pikiran kita ini akan terbawa arus hal-hal yang menakutkan. Satu contoh ya, di dalam Bilangan pasalnya yang ke-13. Bilangan pasalnya yang ke-13. Bilangan pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat 33, agak panjang ini. Bilangan pasal 13. Ayatnya yang ke-25 dikatakan, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Ini Musa menyuruh ke-12 orang untuk mengintai tanah Kanaan, tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bahwa bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, sebentar saya bacakan sampai di sini. Ini adalah berita ya yang disampaikan oleh ke-12 utusan, yaitu dari 12 suku-suku bangsa Israel untuk mengintai, untuk survei ya di tanah Kanaan yang mana Tuhan sudah menjanjikan kepada bangsa Israel ini untuk mendudukinya. Nah, 12 orang ini menjadi dua kelompok. 10 orang ini membawa berita yang negatif saja yang didengarkannya, yang disampaikannya. Tetapi 2 orang ini, yaitu Yosua dan Kaleb ini, membawa berita yang mengembirakan. Tetapi ya, kita baca tadi bahwa orang-orang Israel ini lebih percaya kepada berita 10 orang yang negatif ini. Orang-orang yang membawa berita ke 10 orang ini, beritanya memang di sana itu negerinya berlimpah susu dan madunya. Tetapi yang ditekankan bahwa di sana itu ya ada orang-orang yang besar, ada orang-orang raksasa, orang-orang Enak, dan orang-orang yang ada di sekitarnya itu ya, yang membuat mereka takut, yang membuat mereka khawatir, yang membuat mereka tidak semangat lagi untuk berjalan menduduki tanah Kanaan. Dan ketika ya Yosua dan Kaleb itu mengatakan di dalam ayatnya yang
ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Ya, ini ya orang-orang Israel itu. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Nah, ini berita ya yang diberikan kepada 10 orang ini kepada bangsa Israel itu. Sungguh-sungguh ya menakutkan. Ya. Tidak memberikan harapan, tidak memberikan hal yang memberikan semangat kepada bangsa Israel. Tetapi 10 orang ini membawa berita-berita yang negatif, berita-berita yang melemahkan bangsa Israel ini untuk maju menduduki tanah Kanaan. Mereka berkata bahwa orang Israel ini seperti belalang, ya. Mereka itu besar-besar, mereka itu kuat-kuat, ya. Kotanya itu berkubu, kubunya tinggi-tinggi, temboknya tinggi-tinggi. Kita ini seperti belalang. Nah, tetapi kalau kita baca selanjutnya itu, mereka itu tidak percaya, ya, bahwa mereka bisa nantinya bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan itu. Ya, oleh sebab itu, ya, mari kita belajar, ya, pada bangsa Israel ini, supaya kita sebagai orang-orang percaya, kita jangan selalu mendengarkan berita-berita yang negatif, ya. Berita-berita yang seringkali tidak menguatkan iman kita, berita-berita yang seringkali melemahkan kita, tidak membawa semangat yang baru, tidak membawa kekuatan kita, ya. Berita-berita yang seringkali membawa kita lemah, ya. Memang, ya, hari-hari yang kita lalui ini banyak permasalahan, persoalan, ya. Tetapi kalau firman Tuhan mengatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Mendengar apa? Mendengar firman Tuhan. Jangan sampai, ya, kita tidak memiliki keseimbangan antara kita mendengarkan firman Tuhan dan kita mendengarkan berita-berita yang negatif, ya. Di tengah dunia saat ini, ya, kalau menurut berita, dunia ini kelihatannya akan lebih baik. Soalnya corona sudah mulai surut, ya. Tetapi ketika kita memasuki tahun baru, berita-berita itu mulai muncul. Ada gunung meletus, ada banjir, harga-harga sudah mulai naik. Nah, ini yang membuat kita ini lemah. Tetapi, ya, biar kita, memang kita menghadapi semuanya itu, ya. Kita tidak sendirian. Tetapi firman Tuhan biarlah menjadi berita yang utama dalam hidup kita, sehingga kita tidak mengalami kelemahan, sehingga kita tidak mengalami ketakutan. Karena apa? Ya, kita harus, ya, bertumbuh di dalam iman kita, ya. Mendengarkan firman Tuhan itu penting. Kalau ada orang percaya, ya, tidak pernah ke gereja, tidak pernah melihat mungkin tayangan televisi
yang menyiarkan tentang kebenaran firman Tuhan atau ibadah, radio dan media-media sosial yang lainnya. Bagaimana bisa firman Tuhan itu kita dengar? Bagaimana kita bisa menerima firman Tuhan? Bagaimana kita bisa kuat menghadapi kehidupan ini kalau kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan? Jadi firman Tuhan itu penting ya, untuk kita bertumbuh di dalam iman kita. Mari sebanyak-banyak mungkin kita mendengarkan firman Tuhan. Sebanyak-banyak mungkin kita membaca firman Tuhan. Ya, jangan sampai firman Tuhan itu kita abaikan. Karena itu yang menjadi kekuatan dalam kita menjalani hari-hari kita. Ya, kita lihat contoh lagi di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Saya tidak akan bacakan. Di situ ada Daud dan Goliat. Goliat yang begitu besar, perawakannya tinggi, badannya besar, Daud yang kecil. Tetapi Daud percaya ya, bahwa Tuhan yang akan membela, Tuhan yang akan menyertai ketika Daud berhadapan dengan Goliat ini. Sebesar apapun permasalahan, persoalan yang kita hadapi, ya, kita harus percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan jalan keluar bagi kita. Mungkin kita menerima jalan keluar dari Tuhan itu tidak langsung. Mungkin harus menunggu waktu, mungkin berlahan-lahan. Tapi kita harus memiliki iman, harus memiliki kepercayaan bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita semua. Amin. Kita percaya ya, bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita dan sanggup memberikan jalan keluar bagi kita. Sebesar apapun masalah kita. Ya. Kita pasti mampu karena Tuhan yang memampukan kita. Yang kedua, kalau tadi supaya iman itu tumbuh dalam hidup kita, supaya kita selalu mendengarkan firman Tuhan, dan selanjutnya kita tetap tegar di tengah penderitaan. Penderitaan apa yang kita alami saat ini? Ya, mungkin sakit penyakit, mungkin ekonomi kita, ya, mungkin juga persoalan-persoalan di dalam keluarga, ya. Kita harus tegar ya di tengah penderitaan. Nah, salah satu contoh adalah Ayub. Siapa Ayub? Kita tahu Ayub adalah orang yang saleh di hadapan Tuhan. Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, dan dia juga diberkati oleh Tuhan luar biasa. Diberkati anak, diberkati dengan hal-hal jasmani. Dia termasuk orang yang terkaya sejamannya. Tetapi Tuhan izinkan ya, iblis mengganggu keluarga Ayub, iblis mengganggu kesehatan Ayub, iblis mengganggu anak-anak Ayub, harta benda Ayub, semuanya habis, semuanya sirna. Bahkan sampai kesehatan Ayub pun ya, Tuhan izinkan untuk diganggu, tetapi bukan pada kematiannya. Nah, tetapi kita lihat ya, kalau kita baca Ayub itu luar biasa. Orang yang sempurnalah pada saat itu ya, yang begitu saleh luar biasa. Bahkan dia ketika anak-anaknya berfoya-foya, dia akan mempersembahkan suatu korban penghapus dosa supaya anak-anaknya kalau berbuat salah diampuni oleh Tuhan ya. Tapi Ayub ini ya, sekalipun permasalahan persoalan yang luar biasa itu datang dalam kehidupannya, bahkan sampai istrinya pun ya menganggap bahwa Ayub ini sudah gila. Permasalahan persoalan yang dihadapi Ayub, Ayub tetap menyembah kepada Tuhan. Ayub tetap percaya kepada Allah yang membuat dia kaya.
dan juga membuat dia miskin, Ayub ini tetap percaya. Nah, iman yang seperti inilah, ketegaran yang seperti inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ya. Menghadapi persoalan permasalahan, kita tidak lari dari permasalahan-persoalan. Kita hadapi, ya, persoalan ini dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, tidak mengharap kepada yang lain-lainnya, berpengharapan saja kepada Tuhan. Nah, persoalan itu boleh datang kepada kita, mungkin melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin ekonomi kita baik, pekerjaan kita baik, tetapi anak kita kurang baik. Nah, itulah persoalan. Mungkin anak-anak kita baik, tapi ekonomi kita tidak baik, kantong kita tidak baik. Nah, itulah persoalan. Mungkin juga ekonomi kita baik, anak-anak kita baik, sakit penyakit datang menimpa kita. Nah, disinilah, ya, kita harus bertahan dalam penderitaan, dalam menghadapi persoalan hidup. Karena disinilah, ya, Tuhan itu menguji iman kita, ya. Tayangkan saja Ayub pasalnya yang ke-23 ayat 10 sampai 11. Ayub pasal yang ke-23 ayat 10 dan 11. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, inilah iman Ayub. Tuhan tahu, ya, keberadaan hidup kita. Tuhan tahu jalan hidup kita. Kita harus kemana, apa yang kita perbuat, apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, ya. Tuhan tahu. Ayub mengatakan, seandainya ia menguji aku, Tuhan menguji aku, ya, aku akan timbul seperti emas. Ayat yang ke-11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Nah, ini yang harus kita contoh. Sekalipun permasalahan persoalan itu terjadi dalam hidup kita, dalam bentuk apapun, baik melalui anak, saudara, orang tua, ekonomi, sakit penyakit, ya. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, ya. Jadi permasalahan persoalan sakit penyakit itu datang kepada kita, itu untuk menguji kemurnian hidup kita, kemurnian iman kita. Nah, kalau Bapak Ibu melihat, ya, mungkin di rumah memiliki guci yang sangat indah. Nah, guci itu sebelum indah, ya, dibentuk oleh tukang periuk itu sungguh luar biasa. Harus disingkirkan batu-batu kerikilnya, kotoran-kotoran yang ada, ya, tidak ada seserat apapun yang menempel, dan batu tanah liat itu harus ditemplak-templakan, ya, ditemplak-templakan, ya, sampai kepada lumer dan bisa dibentuk dan bisa menjadi suatu perhiasan yang indah. Begitu juga dengan perhiasan-perhiasan yang kita pakai. Itu dimurnikan dalam dapur perapian yang sungguh luar biasa, ya. Begitu juga dengan iman percaya kita. Persoalan permasalahan sakit penyakit itu membentuk kehidupan kita supaya kita menjadi orang-orang, ya, yang dimurnikan oleh Tuhan. Kalau kita sudah bertahan di dalam permasalahan persoalan, kita akan mendapati kemuliaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita.
Kita akan mendapatkan suatu kehidupan yang indah di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, biar kita ya tetap bertahan di tengah-tengah penderitaan apapun yang kita alami. Penderitaan apapun ya mungkin menyakitkan dalam hidup kita. Tetapi biarlah kita tetap bertahan. Dan permasalahan itu jangan kita cari-cari ya. Seringkali kita mencari-cari persoalan. Persoalan itu tidak kita cari datang sendiri. Apalagi kita cari bertambah banyak persoalan itu ya. Jadi kita harus belajar dalam hidup kita ya. Kita harus tegar menghadapi kehidupan ini ya. Persoalan-persoalan yang kita alami ya. Sakit penyakit yang kita alami. Karena itu untuk memurnikan iman kita kepada Tuhan. Yang ketiga, mari kita meresponi firman Tuhan ya. Supaya iman kita bertumbuh ya, kita harus mendengar firman Tuhan. Yang pertama, banyak-banyak mendengar firman Tuhan, banyak-banyak mendengar berita-berita yang positif yang bisa menumbuhkan iman kita. Yang selanjutnya, bertahan dalam penderitaan, karena di dalam penderitaan itu akan memurnikan iman kita kepada Tuhan. Yang ketiga, meresponi firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa meresponi firman Tuhan? Ya, kita harus taat kepada firman Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan. Kita menjadi orang-orang percaya, bukan sekedar kita percaya saja. Datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, lalu kita duduk baik-baik, lalu kita pulang. Kita mendapatkan berkat firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukan firman Tuhan. Ketaatan itu penting dalam kehidupan kita. Nah, ketaatan ini adalah bukti bahwa kita ini ya sudah mendengarkan firman Tuhan, ya, sudah paham akan firman Tuhan, dan kita meresponi ya akan firman Tuhan itu ya. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-7. Coba ditayangkan. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ini contoh ya, Nuh pada zaman itu. Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun, untuk membuat bahtera. Bahtera itu harus dibuat di atas gunung. Secara akal manusia, masak ya, membuat bahtera itu di atas gunung. Apa enggak kerepotan nanti kalau mendorongnya ke bawah itu sampai ke laut. Tapi Tuhan itu punya pemikiran, punya tujuan, punya maksud yang luar biasa. Mengapa Nuh harus membangun bahtera itu di atas gunung? Karena Tuhan akan meluluhlantahkan ya negeri pada saat itu ya. Oleh sebab itu Tuhan dengan ukuran-ukuran yang sudah ditentukan oleh Tuhan, bahan-bahan yang harus dibuat oleh Nuh ini ya, kayu untuk ini ukurannya berapa, memakai kayu apa, berapa tingkat dan lain sebagainya, itu semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan itu menurut teori itu adalah kapal yang sungguh-sungguh sempurna. Nah, Nuh ini taat menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, walaupun secara akal manusia itu tidak mungkin. Ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Nah,
Ini luar biasa juga. Abraham Tuhan perintahkan untuk menuju ke tempat yang belum dia tahu, dan di sana ada siapa, ada apa tidak tahu. Tetapi ketaatan Abraham ini ya membuat Abraham ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan ya. Padahal Abraham ini harus meninggalkan sanak saudaranya, orang tuanya, menuju ke tempat yang dia tidak tahu. Tetapi dengan iman, dengan taat kepada Tuhan, Abraham beserta dengan keluarganya, bahkan Abraham mengajak keponakannya Lot ini ya untuk pergi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, ini bukti, contoh-contoh bahwa orang yang beriman kepada Tuhan ya harus belajar meresponi firman Tuhan. Contohnya adalah Nuh dan Abraham, dan masih banyak lagi contohnya ya di dalam Ibrani pasal 11 ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan ya atau iman tanpa ketaatan kepada firman Tuhan ya itu adalah sia-sia ya. Kita memiliki iman tetapi kita tidak taat kepada firman Tuhan, kita paham firman Tuhan tetapi kita tidak melakukan firman Tuhan, itu adalah sia-sia. Dan hal yang sia-sia ini kalau kita lakukan terus-menerus, kita akan menjadi orang-orang percaya yang biasa-biasa saja ya. Tetapi pemahaman rohani kita kalau bertumbuh ya, tanpa disertai dengan ketaatan tadi ya, sama juga kita ini seperti orang-orang Farisi ya, orang yang tahu firman Tuhan, orang yang paham dengan firman Tuhan, mungkin bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun menjadi anak Tuhan, tetapi tidak bisa melakukan firman Tuhan, tidak bisa meresponi firman Tuhan. Maka hidup kita akan biasa-biasa saja, baik secara jasmani maupun secara rohani. Ya, kita ingin, kita rindu dalam kehidupan kita, iman kita bertumbuh, pengenalan kita kepada Tuhan bertumbuh, firman itu masuk dalam hidup kita, kita paham dengan firman Tuhan apa yang harus kita lakukan. Mari kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Supaya apa? Ini pertumbuhan ini bukan sekedar kalau kita memiliki anak ya. Anak kita ini bertumbuhnya cuma begitu saja. Memiliki anak idiot, tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara, kita akan sedih. Ya, itu pun juga merepotkan kita. Anak itu karena apa? Karena tidak bisa mandiri, tidak bisa melakukan ini dan itu. Semuanya masih ditopang orang tua, masih dibantu orang tua. Kita akan merasa sedih, ya. Kita akan merasa terbebani. Tetapi kalau kita memiliki anak, ya, baru lahir, bertumbuh, berkembang, semakin hari semakin bertumbuh, semakin mandiri, semakin bisa ini dan itu. Maka ketika anak itu dewasa, kita sebagai orang tua melepaskannya, kita akan merasa senang. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan ingin kita ini bertumbuh sesuai dengan pengiringan kita kepada Tuhan, ya. Kita mengiring Tuhan sudah berapa tahun? Sudah berapa puluh tahun? Yang seharusnya kita ini sudah menjadi apa?
Apakah kita hanya menjadi jemaat saja, atau kita bertumbuh, bisa melayani, ya, bisa berbuat yang lain-lain, ya, bisa melakukan firman Tuhan. Nah, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, ya. Jangan kita menjadi orang-orang percaya yang cuma sekedar datang ke gereja, mendengarkan firman, memuji Tuhan, tidak ada pertumbuhan. Kita ingin dalam hidup kita ini selalu bertumbuh. Mari kita mohon kepada Tuhan untuk Tuhan itu memperlengkapi kehidupan kita, ya. Kita rindu kita bertumbuh dan bertumbuh terus di dalam Tuhan. Dalam menghadapi masalah, kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang sanggup menolong kita, ya. Sakit penyakit, persoalan hidup, ya, perekonomian kita serahkan pada Tuhan. Jangan banyak mendengarkan berita-berita yang negatif. Jangan banyak mendengarkan berita-berita yang seringkali menjatuhkan kita, menjatuhkan keluarga kita, ya. Zaman sekarang ini kita harus banyak-banyak memiliki hikmat, ya. Karena kadang-kadang kita tidak tahu, ya, siapapun bisa mempengaruhi hidup kita. Siapapun bisa menyuntik kita ini, ya, mempengaruhi kita ini dengan hal-hal yang negatif. Bisa saudara, ya, bisa orang tua, bisa suami, bisa istri, bisa tetangga-tetangga. Tapi kalau kita ini memiliki suatu penyaringan, ya, dalam hidup ini, ditimbang, apakah betul ya ini? Apakah betul ya ini? Apakah saya harus melakukan ini? Apakah saya harus melakukan ini? Hikmat penting. Hikmat itu juga berasal dari firman Tuhan. Jangan kita sama seperti orang-orang di luar. Sekalipun mungkin pendidikan kita rendah, tapi kalau firman Tuhan ini mengisi hidup kita, kita tidak akan direndahkan orang. Nah, oleh sebab itu biar kita rindu kita semua, ya, bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana cara kita bertumbuh di dalam Tuhan? Selalu mendengarkan firman Tuhan. Mungkin kita kurang, ya, mendengar. Kita bisa membaca firman Tuhan setiap waktu di rumah, ya. Mungkin waktunya sedikit kita pakai untuk membacakan firman Tuhan. Dan kita tegar dalam menghadapi permasalahan-persoalan kehidupan ini, ya. Karena di dalam persoalan itu kita diuji iman kepercayaan kita kepada Tuhan, ya. Apakah kita murni di hadapan Tuhan? Apakah kita tetap berharap bersandar kepada Tuhan ketika kita menghadapi permasalahan-persoalan, baik dalam rumah tangga, sakit penyakit, anak-anak, perekonomian kita? Kita percaya, ya, kalau kita tegar di dalam Tuhan, maka Tuhan yang akan menguji kita itu akan memberikan kemuliaan untuk kita. Dan selanjutnya tadi adalah meresponi kebenaran firman Tuhan. Mari di tahun yang baru ini, belum terlambat bagi kita untuk kita bisa memperbaharui kehidupan kita, ya. Iman kita bertumbuh dengan mendengarkan firman Tuhan. Iman kita bertumbuh dengan kita tegar menghadapi permasalahan persoalan. Iman kita bertumbuh dengan kita meresponi firman Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan saya sampaikan di sini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan siapkan hati kita untuk kita terus membawa firman ini, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita kuat, kita mampu menghadapi setiap permasalahan persoalan dalam hidup kita, karena iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Biar kita memiliki pondasi yang kuat, iman yang kuat, tantangan apapun yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan penolong satu-satunya dalam kehidupan kita. Amin, haleluya Yesus. Amin, haleluya Yesus.
meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, dengan iman kita percaya kepada Tuhan. Namun ku yakin Biar iman kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun kita hadapi saat-saat ini, kita percaya pertolongan kita hanya daripada Tuhan. Kita memiliki iman yang teguh kepada Dia. Amin. Haleluya, haleluya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu ya Tuhan. semua mungkin Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Engkaulah jawaban hidupku.
keberadaan kami. Kami tidak mampu melalui hidup kami tanpa kekuatan Tuhan, tanpa iman yang daripada Engkau ya Tuhan. Yesus, mampukan kami, kuatkan kami, agar kami percaya kepadamu ya Tuhan, berserah kepada Engkau. Seberapa besar persoalan yang kami hadapi, kami percaya Engkau mampu, Engkau sanggup menolong kami Tuhan. Biar kami percaya kepada Engkau, Allah yang penuh dengan kuasa. Amin, amin. Ya Allah, glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Yang tak mungkin bagiku, haleluya, semua mungkin bagimu Yesus. Haleluya. Engkaulah jawaban kami. Kami memohon belas kasih-Mu ya Tuhan, untuk hadir dalam hidup kami, menjamah kami, memberikan jawaban pada persoalan kami ya Tuhan. Yesus, iman kami bertumbuh. Haleluya, kami percaya kepada-Mu. Amin. Haleluya, yang tak mungkin semua mungkin bagimu. Hanya Engkau hidupku. Mohon dengan hormat Bapak Yusak akan pimpin kita di dalam doa. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi yang indah ini Tuhan, hati kami benar-benar berlimpah dengan syukur Tuhan atas apa yang Engkau sudah kerjakan, perbuat dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, kami benar-benar bersyukur di hadapan Tuhan. Apa yang telah kami rasakan, semua pertolongan Tuhan benar-benar nyata dalam kehidupan kami. Mungkin Tuhan dalam setiap langkah hidup kami sering mengecewakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, tangan-Mu tetap menopang kami, menolong kami, memegang tangan kami supaya iman percaya kami tetap di dalam Tuhan. Sebab Engkau selalu mengajarkan dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan, supaya kami tetap menaruh iman percaya kami kepada Tuhan, sebab Engkau Allah sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu Tuhan.
Kami merasa iman kami diperbarui di dalam Tuhan. Kami rindu Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Kami semakin hari semakin lebih iman percaya kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Itu kami saat ini juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau berberkati kehidupan rumah tangga, pelayanannya, biarlah semuanya Tuhan, apa yang dia kerjakan dalam pelayanan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini Tuhan, tiba saatnya juga kami akan memberikan sebagian dari milik kami. Tuhan berkati setiap tangan yang terulur. Tuhan berkati supaya pelayanan di tempat ini Tuhan semakin hari boleh semakin berkembang dan banyak jiwa yang dimenangkan di desa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita naikkan pujian Dia Tak Pernah Gagal. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin imannya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, warisanku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya, terima kasih banyak. Saya kembalikan pada Om. Puji Tuhan, terima kasih atas kehadiran kita semua. Saya percaya seberapa yang hadir pada pagi hari ini telah diberikan kekuatan. Iman itu adalah dasar yang kita tidak tahu, yang kita tidak lihat. Mungkin belum pulih atau mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi percaya bahwa itu kita akan alami. Mungkin masalah keluarga, kesehatan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Kita tetap percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita semua. Tuhan memberkati setiap kehadiran kita semua. Tuhan memberkati setiap korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan. Tuhan sendiri yang akan balas memberkati kita semua. Yang ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan berkati. Doakan untuk Mbak Erna yang masuk hari Jumat. Ya, saya tahu kalau Jumat Sabtu itu belum ada dokter, baru nanti Senin. Sabar, mungkin hanya obat perasa enggak sakit. Ya, itu aja, kita doakan saja. Mbak Kesi juga supaya dijamah disembuhkan Tuhan. Juga Mas Minto, kita doakan ya, apa yang terbaik dari Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan melalui terapi, mujizat Tuhan, iman, percaya. Kalau enggak, mungkin pakai cara yang lain atau apa saja. Yang penting untuk kesembuhan dan kesehatan. Mari sama-sama kita berdiri. Kegiatan ibadah berjalan seperti biasa. Senin kita ada kaum pria, Minggu nanti ada remaja pemuda, dan hari Kamis ada wanita, dan kegiatan berjalan seperti biasa. Mari sama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenan
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau memberi pertolongan, memberi kesembuhan, anugerah-Mu besar melimpah. Katakan, bersamamu Bapa, bersama Tuhan Yesus melakukan, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, berkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Biar Tuhan Engkau berkenan atas hidup kami, atas pribadi kami, kami yang tidak layak, kami yang tidak berkenan. Kami menjadi berkenan karena oleh iman percaya kami, oleh firman yang membimbing, yang menuntun, yang memberikan hikmat, akal, budi buat kami. Kami rindu atas perkenanan itu, sehingga perkenanan itu yang memberkati keluarga kami, perkenanan itu yang memberkati sakit penyakit kami. Khususnya kami berdoa, Mbak Kesi, jamah lawat dengan kuasa-Mu yang ajaib, dalam nama Yesus sekarang ini sudah disembuhkan Tuhan. Demikian juga Mbak Erna yang di HPA, saat ini juga dilawat disembuhkan Tuhan, sehingga melalui obat minuman dokter sehingga boleh sembuh. Terapi Mas Minto kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mujizat Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa bilur-Mu disembuhkan Mas Minto, diberi iman percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ingatkan bapak-bapak hari Senin bisa bersama-sama di dalam kegiatan kaum pria yang ada di tempat ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, setiap korban persembahan milik Tuhan, Tuhan berkati dari tempat yang maha tinggi, usaha pekerjaan diberi kelancaran, rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu dalam setiap kehidupan kami, kehidupan keluarga, rumah tangga kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hadirat Allah, kuasa Allah yang memenuhi setiap kehidupan kami, yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan berkati WL Singer Musik, demikian juga yang LCD pelayanan multimedia diberkati Tuhan. Dan kami berdoa umat-Mu yang ada di luar pulau, Pak Samuel Marewah, Mary bersama suami dalam kandungan diberkati, pekerjaan diberkati. Demikian juga kami berdoa usaha apa saja di sini yang bekerja, baik berternak, bertani, demikian juga yang buruh, tukang apa saja, LPG, usaha petis, koperasi, warung. Kami berdoa yang usaha petis, demikian juga yang usaha pelayaran, Tuhan berkati. Semua umat-Mu di sini diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Anak-anak yang ada di toko, yang di apotik, Tuhan berkati. Kami jalan hidup sepanjang minggu ini, kiranya dipimpin oleh Tuhan. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, diberi hikmat yang dari Tuhan, sehingga kami melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan.
kami akan jalani sepanjang minggu ini. Kami akan pulang terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita saat sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.